Laut bukanlah lahan kosong. Laut adalah ekosistem yang kompleks dan penuh kehidupan. Setiap sudutnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Keberadaannya bukan untuk seenaknya digarap, apalagi diubah tanpa pertimbangan matang. Setiap tindakan yang kita lakukan terhadap laut akan berdampak besar pada lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Apalagi jika perubahan tersebut dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Kasus pemagaran laut di Bekasi oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau PT TRPN menjadi bukti nyata bagaimana ambisi pembangunan bisa berbenturan dengan kelestarian lingkungan. Pembangunan ini tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang rapuh. Sejak awal kemunculannya, pagar laut yang membentang di perairan desa Segarajaya ini menuai sorotan tajam. Pertanyaan pun bermunculan dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat lokal maupun pemerhati lingkungan. Untuk apa pagar laut ini dibangun? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan ekosistem laut? Seiring berjalannya waktu, fakta-fakta baru terungkap. Ternyata, proyek ini tidak hanya sekadar membangun pagar laut, tetapi merupakan bagian dari rencana besar yang lebih ambisius. Ternyata pagar laut ini hanyalah awal dari sebuah rencana besar, sebuah proyek reklamasi yang menuai pro dan kontra. Proyek ini direncanakan untuk mengubah kawasan pesisir menjadi area komersial dan perumahan. Sebuah proyek reklamasi yang menuai pro dan kontra. Keberadaan pagar laut ini memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Nelayan merasa dirugikan, aktivis lingkungan angkat bicara, dan masyarakat lokal khawatir akan masa depan mereka. Keberadaan pagar laut ini memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Nelayan merasa dirugikan, aktivis lingkungan angkat bicara, dan masyarakat lokal khawatir akan masa depan mereka. Mereka semua bersatu untuk menentang proyek ini. Dan pemerintah pun turun tangan. Pemerintah harus mencari solusi yang adil bagi semua pihak, memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. PT TRPN berdalih bahwa pemagaran laut ini dilakukan untuk mendukung rencana pembangunan pelabuhan besar di kawasan tersebut. Mereka mengklaim bahwa pelabuhan ini akan menjadi pusat industri perikanan modern yang akan meningkatkan perekonomian daerah. Lebih lanjut, PT TRPN menjelaskan bahwa proyek reklamasi ini akan meliputi pembangunan berbagai fasilitas, seperti kolam labu, alur pelayaran, gudang penyimpanan, dan pusat perdagangan hasil laut. Namun, alasan-alasan ini tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Banyak pihak yang meragukan komitmen PT TRPN terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pertanyaan-pertanyaan kritis pun mengemuka. Apakah manfaat ekonomi dari proyek reklamasi ini sebanding dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat? Di balik ambisi pembangunan pelabuhan yang megah dan modern, terungkap fakta bahwa pemagaran laut oleh PT TRPN dilakukan tanpa izin yang lengkap. Proyek ini telah berjalan selama beberapa bulan tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak berwenang. Perusahaan ini melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan lingkungan yang ketat. Dokumen-dokumen penting yang seharusnya diserahkan untuk mendapatkan izin ternyata tidak pernah diajukan. Hal ini memicu kecaman dan tuntutan hukum dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat setempat yang merasa dirugikan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur berbagai aspek pembangunan dan lingkungan, khususnya terkait dengan ketentuan reklamasi. Proyek reklamasi ini seharusnya melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan tidak merusak ekosistem laut. Perusahaan ini juga mengabaikan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sampai 2042. Peraturan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tindakan PT TRPN ini memicu pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap kepatuhan hukum. Apakah mereka benar-benar peduli dengan dampak lingkungan dan sosial dari proyek mereka? Apakah perusahaan ini merasa berada di atas hukum? Pertanyaan ini semakin mengemuka di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap praktik bisnis
yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hukum ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan aspek legalitas dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Setiap proyek harus mematuhi aturan yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kasus pemagaran laut ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Masyarakat, aktivis lingkungan, dan nelayan lokal semuanya menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan PT TRPN yang dianggap merusak ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian mereka. Protes dan demonstrasi terjadi di berbagai tempat, menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tegas. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kealpaan dalam proses perizinan. Dalam pernyataannya, Deolipa menegaskan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang telah terjadi dan berkomitmen untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah ditimbulkan. Kami menyadari ada kesalahan prosedur dalam proses perizinan. Proses ini seharusnya dilakukan dengan lebih teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang dan memastikan semua izin diperoleh dengan cara yang benar. Kami meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, ujar Deolipa dalam sebuah konferensi pers. Dia juga menambahkan bahwa PT TRPN akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan meminimalisir dampak negatif yang telah terjadi. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Ditjen PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, menegaskan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT TRPN. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan bahwa semua kegiatan di wilayah laut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal PRL, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi tindakan pelanggaran hukum dalam pengelolaan wilayah laut. Dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi sumber daya alam. Kami telah memberikan sanksi administratif kepada PT TRPN dan memerintahkan pembongkaran pagar laut, tegas Pung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa di atas hukum dan semua pelanggaran ditangani dengan serius. Pemerintah berharap tindakan ini akan menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Pembongkaran, langkah awal perbaikan. Sebagai bagian dari sanksi administratif, PT TRPN diwajibkan untuk membongkar sendiri pagar laut yang telah dibangunnya secara ilegal. Proses pembongkaran ini diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Pembongkaran pagar laut ini merupakan langkah awal untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah terganggu. Namun, perlu dipastikan bahwa proses pembongkaran ini dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Selain pembongkaran pagar laut, PT TRPN juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem yang terdampak. Proses rehabilitasi ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Ekosistem terancam dampak negatif reklamasi. Proyek reklamasi kerap kali dianggap sebagai solusi instan untuk mendukung pembangunan. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi, tersimpan ancaman kerusakan ekosistem yang tak ternilai harganya. Reklamasi dapat mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, lamun, dan mangrove. Padahal ekosistem-ekosistem ini merupakan habitat bagi berbagai jenis biota laut dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Tak hanya itu, reklamasi juga dapat menimbulkan perubahan pola arus dan sedimentasi yang berdampak pada kualitas air laut dan abrasi pantai. Nasib nelayan, mata pencaharian terganggu. Di tengah kontroversi pemagaran laut dan rencana reklamasi, nasib para nelayan seolah terpinggirkan. Padahal, keberadaan proyek ini secara langsung berdampak pada mata pencaharian mereka. Pemagaran laut telah membatasi akses para nelayan ke area penangkapan ikan tradisional mereka. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan pada hasil tangkapan dan mengancam keberlangsungan hidup keluarga nelayan. Reklamasi juga dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi ini. Hilangnya habitat ikan dan kerusakan ekosistem laut akan berdampak jangka panjang pada sektor perikanan. Rencana masa depan, harapan PT TRPN untuk pelabuhan besar.
Meskipun menuai kontroversi, PT TRPN tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana pembangunan pelabuhan besar di Bekasi. Mereka mengklaim bahwa proyek ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. PT TRPN berencana untuk membangun sebuah pelabuhan modern yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti terminal peti kemas, terminal curah, dan kawasan industri. Namun, PT TRPN perlu memastikan bahwa rencana pembangunan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat. Penutup, pentingnya keseimbangan pembangunan dan kelestarian. Kasus pemagaran laut di Bekasi menjadi pembelajaran berharga bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan secara sembrono. Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan reklamasi dan pembangunan di wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat dan transparansi informasi juga merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pada akhirnya, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut dan sumber daya alam kita demi generasi mendatang.